Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I wish you well today. Well, let's start study today. Anak-anak, untuk pertemuan PPKN hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Arofah. Materi kita hari ini tentang pelaksanaan dan upaya mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengarkan dan pahami materi berikut ini. Telah kita ketahui bahwa UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di negara kita memiliki kedudukan tertinggi. Coba kita lihat dalam tata urutannya sesuai dengan tahunnya. Kalau kita lihat sesuai dengan TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Sesuai dengan tata urutannya, UUD 1945 menduduki posisi yang paling tinggi. Kemudian kalau dilihat sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, UUD 1945 juga menduduki urutan tertinggi di antara undang-undang yang lain. Jadi, ini menunjukkan bahwa kedudukan UUD 1945 itu menempati posisi tertinggi di antara peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang Dasar atau yang biasa disebut dengan konstitusi itu memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah atau amandemen. Hal ini tercantum pada pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama kali terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 atas keinginan rakyat. Perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang dibantu oleh panitia pembentukannya, yaitu panitia ad hoc, untuk menyusun kesepakatan dasar terkait perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan tersebut antara lain: pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal atau dalam batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum nanti akan ada penjelasan di belakang.
Akan saya jelaskan tentang perubahan terhadap UUD 1945 tadi. Alasan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang tercantum dalam poin 1 pada tayangan tadi. Jadi, tadi disebutkan tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Nah, dasar filosofisnya dan normatifnya yang mendasari seluruh pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita negara. Oleh karena begitu pentingnya pembukaan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka alasan inilah yang membuat tidak diperbolehkannya pembukaan itu dirubah. Kemudian yang tidak boleh dirubah lagi adalah bentuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 37 ayat 5 UUD 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya NKRI, yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa yang majemuk, yang beraneka suku bangsa, kebudayaan, etnis, dan agama. Penetapan bentuk negara tersebut disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahannya, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial dipertegas dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Perubahan terhadap UUD 1945 itu, atau yang biasa disebut amandemen, telah 4 kali mengalami amandemen. Selanjutnya, penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihapus dan beberapa hal normatif dimasukkan ke dalam batang tubuh. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status penjelasan dari sudut pandang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Nah, ini penjelasan tadi, cara adendum. Artinya adalah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah yang asli. Nah, dalam melakukan perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain usul perubahan
diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR. Kemudian, syarat yang kedua, alasan terhadap perubahan pasal tersebut haruslah jelas. Syarat yang ketiga adalah sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Syarat yang keempat, keputusan perubahan harus disetujui minimal 50% ditambah 1 anggota MPR. Dan syarat yang keenam adalah pasal mengenai bentuk negara tidak dapat diubah. Nah, anak-anak, perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tadi saya bilang sudah mengalami 4 kali amandemen, dan yang berhak melakukan perubahan adalah MPR. Nah, amandemen pertama atau perubahan pertama dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999. Amandemen kedua dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001. Dan amandemen yang terakhir atau yang keempat dilakukan dan ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Dari penjelasan tadi tentang perubahan terhadap undang-undang atau amandemen, semoga anak-anak lebih paham. Dan untuk lebih jelasnya, kamu juga bisa melihat di LKS kamu. Kita lanjutkan saja materi selanjutnya, yaitu usaha mempertahankan dan penerapan isi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai lingkungan. Sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Berikut yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, misalnya belajar dengan serius dan sungguh-sungguh. Kemudian bersikap jujur dan sopan kepada Bapak, Ibu guru, dan seluruh warga sekolah. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Kemudian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, misalnya dengan berbagai lomba, sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. Cara yang lain yang dapat kamu lakukan di tempat tinggal atau lingkungan keluarga, contohnya menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, bermusyawarah dengan anggota keluarga, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal kita, misalnya ikut kerja bakti, kemudian ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban atau ikut siskamling. Kemudian kalau
Di lingkungan masyarakat luas, cara yang dapat kita lakukan upaya mempertahankan UUD adalah memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Kemudian memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Nah, cara itu dapat kamu lakukan dan banyak lagi cara-cara yang lain upaya mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, UUD 1945 bagi negara Indonesia memiliki arti yang sangat penting. Makanya digunakan sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita. Nah, seandainya kalau negara kita tidak ada Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, apa yang akan terjadi? Padahal begitu pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara kita. Nah, dampak yang akan terjadi jika tidak ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan dalam hidupnya. Kemudian negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. 3. Akan terjadi perselisihan dan permasalahan sesama warga negara Indonesia. 4. Negara tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kelima, terjadi perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Oleh karena itu, dampak begitu besarnya pengaruhnya bagi kelangsungan hidup bangsa kita, kita harus berupaya mempertahankan dan tetap melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, untuk materi hari ini telah selesai. Sebagai bahan evaluasi, saya akan memberikan latihan soal uraian. Soal pertama, tuliskan tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Soal yang kedua, perubahan terhadap UUD 1945 biasa disebut dengan. Soal yang ketiga, sebutkan syarat-syarat melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 di Indonesia. Jawaban ditulis di buku tulis yang jelas, kemudian foto dan kirim ke WA saya. Take care your health. See you next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.